Halo, aku Rian. Di video kali ini, aku ingin berbagi 5 tips bagaimana cara berbicara di depan umum yang baik dan benar. Nah, tapi di sini aku ingin berbagi bukan secara expert, karena aku juga bukan seorang expert. Aku hanya ingin berbagi dan kita sama-sama belajar, karena aku juga masih belajar. Dan ini adalah beberapa trik yang aku lakukan sepengalaman aku dalam berbicara di depan umum. Tapi bisa juga hanya beberapa orang saja ya, secara kelompok atau di dalam organisasi begitu. Kalian boleh mencobanya, tapi kalau kalian tidak merasa cocok, tidak merasa relate dengan diri kalian, ya tidak masalah, kalian tidak perlu ikutin. Oke, jadi tips yang pertama adalah ketika kita berbicara di depan umum, suara kita tuh harus jelas. Kita tidak boleh seolah-olah berbicara pada diri sendiri, suara yang terlalu pelan, atau juga suaranya tidak boleh terlalu keras. Jadi cukup dengan intonasi yang pas, enak didengar, dan tidak juga terburu-buru. Kadang ada orang yang berbicara secara cepat, jadi si pendengar tidak dapat mendengar secara jelas apa yang kita sampaikan, apa yang kita omongkan. Lalu hal yang tidak kalah pentingnya adalah ketika kita berbicara menggunakan mic, jangan sampai mic kita ini terlalu jauh atau terlalu dekat dengan mulut kita. Karena kalau terlalu dekat dengan mulut atau hidung, bisa terjadi suara nafas kita kedengaran gitu, atau juga bub-bub itu terasa gitu ya, jadi tidak enak didengar begitu. Jadi kita harus membiasakan, kita harus melatih juga mic itu. Sebelum alangkah lebih baiknya sebelum berbicara kita tes dulu ya, tes 1 2 tes gitu. Supaya mic-nya bisa kita kontrol, kita sudah tahu, supaya kita bisa tahu memperkirakan jarak mic-nya begitu. Oke, tips yang kedua adalah kuasai menit-menit pertama, menit-menit 1 atau sampai 2 menit ya. Ketika kita mulai berbicara, kita harus bisa mengenakkan diri kita. Kita harus bisa menyamankan diri kita, menyatukan diri kita dalam sebuah forum atau di panggung ya misalnya begitu. Jadi ketika kita menit-menit pertama dan kedua kita sudah mulai nyaman nih, kita sudah mulai dapat feel-nya, maka menit selanjutnya itu akan dengan mudah kita taklukkan begitu. Nah, bagaimana caranya kita bisa menguasai panggung dalam menit-menit awal, menit 1 sampai 2? Yaitu salah satu cara yang biasanya aku gunakan adalah jangan menganggap para audiens itu ramai. Karena kalau kita menganggap mereka banyak, kita terintimidasi dengan jumlah banyaknya mereka. Anggap saja mereka itu menjadi satu kesatuan gitu, satu kerumunan ya, satu orang gitu. Jadi seperti kita berbicara kepada ya satu orang begitu. Jangan anggap mereka secara banyak. Jadi kita bisa lebih luasa, kita tidak terintimidasi oleh keramaian. Kalau aku seperti itu. Oke, tips yang ketiga adalah ajak audiens berinteraksi. Bagaimana caranya? Kita bisa mengajukan beberapa pertanyaan sederhana kepada audiens supaya suasananya menjadi cair begitu. Pertanyaannya bisa tergantung dengan materi kita, tapi pertanyaannya cukup pertanyaan sederhana aja gitu yang hanya memancing mood penonton, memancing interaksi intinya. Bisa juga dengan candaan begitu kalau misalnya kita pandai membawakannya. Itu tergantung lagi pada kalian bagaimana ciri kalian masing-masing dalam membawakan sebuah pesan. Oke, selanjutnya adalah tips keempat atau langkah yang keempat. Mata kita harus lebih berinteraktif. Maksudnya adalah kita harus sering dan aktif untuk melihat ke berbagai sisi penonton. Bisa di sebelah kiri, bisa di sebelah kanan, atau yang sudut belakang, yang di tengah, yang di depan. Kita harus aktif melihat mereka. Agar kenapa? Agar mereka merasa kita memperhatikan setiap dari mereka begitu. Karena kan kalau kita hanya melihat ke arah satu saja dari tadi, bisa jadi yang di kanan tidak relate dengan pembicaraan kita, tidak merasa kita sedang berbicara ke dia begitu. Jadi kita harus aktif. Kita harus melihat ke segala sisi. Nah, langkah yang keempat ini kita lakukan kalau aku pribadi biasanya setelah langkah 1, 2, 3 sudah aman. Jadi ketika melihat audiens, kita tidak grogi lagi gitu ya. Kadang-kadang kan bisa jadi kalau ketika melihat jumpa mata begitu ya bisa jadi grogi gitu. Makanya aku buat ini di langkah yang keempat. Setelah langkah 1 sampai 3 kita telah menguasainya. Oke, selanjutnya adalah langkah yang terakhir atau tips yang kelima, yaitu adalah menjaga gestur tubuh kita, penampilan kita saat kita berdiri, saat kita berbicara di panggung ataupun di depan orang banyak. Mengapa kita perlu menjaga gestur tubuh kita? Agar kita tetap terlihat nyaman oleh para audiens. Jangan sampai kita berpenampilan atau bergestur yang tidak enak dilihat begitu. Atau sering terjadi kepada orang-orang yang kadang-kadang kalau dia berdiri kakinya malah tegak sebelah, malah tinggi tempang sebelah begitu. Atau ada yang tangannya masuk kantung terus keluar, tangan masuk kantung keluar tangan. Jadi penonton pun jadi risih begitu. Atau ada yang garuk-garuk telinga, jangan sampai begitu ya, garuk-garuk tangan, garuk-garuk kepala, dan garuk-garuk yang lainnya. Oke, nah selain itu, teman-teman juga ketika berbicara di depan umum, janganlah terlihat seperti seseorang yang sedang menggurui begitu. Karena ada beberapa orang, masing-masing berbeda ya ketika mendengarnya. Terkadang audiens tidak suka ketika dia sedang merasa digurui gitu.
Seolah-olah yang sedang berbicara itu tahu segalanya begitu kan, berbeda-beda ya karakter audiens. Nah, jangan sampai mereka membuat perspektif sendiri terhadap kalian, sehingga kalau sudah timbulnya perspektif di antara audiens dengan pembicara, bisa jadi materi yang kalian sampaikan itu tidak lagi terterima oleh mereka, karena mereka sudah membuat perspektif mereka sendiri tentang apa yang mereka lihat terhadap kalian ketika membawakan sebuah pesan begitu. Jadi penampilan dan cara membawakan itu juga hal yang penting. Oke teman-teman, itu aja tips dan langkah-langkah yang bisa aku sampaikan. Semoga 5 tips ini bisa bermanfaat bagi kalian. Dan sekali lagi, aku bukan expert, 5 tips ini bukan berarti yang paling benar, ini hanya dari pengalaman aku saja begitu. Oke, jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa di like and subscribe. Thank you.